Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, yang ini kelihatan nih. Mbak, apa kabar? Di sini kelihatan enggak, Mbak? Kelihatan. Aku sambil Aman-aman ini. Yang ini forum yang jauh lebih santai. iya, makanya ini nggak mau ditinggal dari tadi. Mm-mm. Enggak apa-apa. Mbak, sehat. Alhamdulillah. Rada flu sih, Mbak. Iya, Udah, lagi Mbak di sana ini juga kayaknya musim. Soalnya suka tiba-tiba lagi gitu. Iya, bener. Mbak ini di Palembang kan ya, Mbak? Di Palembang. Mm-mm. Mbak, saya manggilnya siapa, Mbak ya? Kemarin Mbak Lia, Mbak Lili. Lili. Mbak Lili. Iya, Mbak Li. Eh, iya, di sana itu Pak, di Palembang itu udah ini ya, udah sering hujan juga ya. Lumayan, tapi nggak yang sepanjang hari gitu. Kayak sebentar hujan deras, terus habis itu udah gitu. Iya. Dan BTW Mbak itu memang asli Palembang ya, Mbak? Ibuku Palembang, aku Surabaya sebenarnya, Surabaya. Aku tuh Oh iya, di Surabaya loh. jadi iya ta. Maksudnya yang Surabaya ini kan ini apa namanya? Nah, Yang ibu bapak tahu. ayah. Oh, ayah Surabaya. Terus Emang pernah stay di emang asli di Malang. Hmm, Oh, enggak. ya. Bukan. Bukan, Mbak. Saya Madura. Saya di Madura. Pernah dengar Madura enggak? Itu tempat yang ini, Mbak. Tidak terkenal. Tidak terkenal. Terkenal gara-gara Suramadu. Kami kan pernah juga tuh waktu itu. Benar, 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 benar. Pernah waktu awal-awal udah baru jadi gitu kan. Nyebrang lah Ah, ke Madura lewat Suramadu. Kan namanya apa istilahnya tuh baru jadi kan lagi heboh-heboh lah ya. Terus kita pas lagi mudik ke sana ya coba ini terus beli bebek apa itu ya namanya? Bebek Bebek Sinjai, Sinjai ya? Bebek Sinjai. enak banget itu. Tapi kepedesan. Mbak berarti sering, Mbak ya ke Mbak ya, ke Madura, ke Ke Surabaya Madura itu, Mbak. sekali itu doang karena kan nggak ada keluarga kan di sana. Cuma kalau ke Surabaya Oh. ini kebetulan kakek nenek aku udah meninggal semua, mbah. Jadi ya udah jarang ke sana. Oh. Oh. Kapan terakhir, Mbak, ke Jawa Timur, Mbak? Terakhir tuh pas kapan ya? Sebelum pandemi itu 2019. Wah, udah lama ya, udah 5 tahun ya, Mbak ya? Lama. Soalnya waktu itu juga suamiku kan S2 kan. Jadi ke Hmm, sana. Habis itu belum pernah lagi ke sana. Mana pula pandemi habis itu kan. iya benar. Oh, Benar-benar, Mbak. Berarti dinasnya ya di Palembang kan, Mbak ya? di Palembang. Memang tinggalnya domisili Palembang. Oh, oh iya ya. Berarti memang besar dari kecil memang di Palembang ya, besar di Palembang, Kalau Mbak. kecil aku kemana-mana, soalnya orang tuaku kan pindah-pindah, Mbak. Oh, Iya, iya, iya. Berarti jadi mulai stay di Palembang. aku tuh mulai kuliah di sini, kuliah, Oh, terus kan kerja tuh aku di iya ya. Jakarta, aku kerja di Jakarta Mbak awalnya. Berapa tahun? Jadi kerja di bank itu Jakarta. Di bank itu Jakarta, Mbak. Zaman awal orang aku tesnya di UI waktu itu. Aku Oh, di iya off job fair gitu kan di UI. Nah, terimanya di situ. Ya udah deh, mulai Jakarta ya dapat suami kan orang sini. Terus waktu itu bosku lagi family man gitu ya. Jadi istri-istri yang cewek-cewek yang baru nikah tuh pada dibalikin ke tempat kota suaminya. Gitu. oh, Jadi banyak iya, iya, rezeki iya, lah. iya. Jadi pindahlah ke Palembang. Jadi waktu itu pulang akhirnya sampai sekarang. Oh, berarti waktu itu di Jakarta berapa lama, Mbak? Kenapa Mbak? Di Jakarta berapa lama, Mbak? Berapa lama ya? Kan dari 2012 kalau nggak salah ya. 2013 ya kalau nggak salah. Balik lagi ya 2016 awal. 3 tahunan ya kurang lebih. Iya benar.
Iya, benar-benar. Mbak ini ya, berarti Mbak udah terbiasa ini ya, sudah terbiasa merantau ya Mbak, karena dari kecil udah biasa tidak menetap ya Iya, Mbak ya. justru aku tuh kecil, bayangin aja aku tuh SD di 4 SD. SD tuh 6 tahun Mm-mm. kan, tapi 4 SD Mm-mm. yang menulis di rapot. Dan Mm-mm. itu di 4 SD, di 4 Iya, iya, kota. iya, iya Mbak. Jadi Mbak pengaruh nggak sih Mbak masa kecil yang suka pindah-pindah kayak gitu Mbak? Maksudnya kayak em, kerasa ada pengaruhnya enggak Mbak dalam perjalanan pertumbuhannya Mbak tuh? Maksudnya lebih ke kayak bagian psikis kayak kayak gitu tuh pengaruh enggak sih Mbak atau karakter gitu Mbak? Ya, Eh, masa kecil yang sering pindah-pindah itu Mbak. kalau masalahnya kan aku belum pernah coba yang menetap gitu ya. Kalau yang aku rasain sih, karena misalnya gini, kayak anak SD kan, kayak pas aku pindah tuh kan di tempat yang baru pasti harus yang memberanikan diri yang kayak di depan kelas, perkenalkan nama saya bla 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 gitu kan, terus dengan lingkungan-lingkungan baru. Nah itu tuh jadi kayak bikin aku mudah loh juga sih Mbak, misalnya dari lingkungan baru gitu kan, oh ini teman-teman baru karena udah biasa gitu, temanku sering baru gitu. Ya paling ke situ ya, lebih ke keberanian gitu ya, mungkin itu juga yang membantu aku waktu ngerantau. Jadi kayak ya udah teman baru Ya. lagi gitu, ya udah orang baru gitu, orang baru ya kita kenalan, ya udah gitu aja gitu, langsung cepat adaptasi gitu. Oh ya mudah. Jadi Mbak ngerasanya jadi anu Mbak ya, jadi mudah adaptasi Mbak ya. Seringnya Sama orang, seringnya berpindah tempat. karena lumayan sering lah Mbak, kayak 6 tahun, dalam 6 tahun 4 kali gitu. Iya Kayak benar-benar. yang sering banget gitu, dan itu kan beda kota, beda tradisi gitu kan. Itu kayak Benar. aku waktu itu kan pernah dari Kalimantan pindahnya ke Bandung. Itu kan beda banget Mm-mm. gitu kan, Iya benar. dari segi daerah, lingkungan, yang satu panas satunya dingin gitu kan waktu itu, cuacanya Iya. sama orang-orangnya, kebiasaannya gitu kan. Terus pindah ke mana lagi, ke Lampung, nah itu kan lain lagi kayak gitu. Jadi nerim lebih terbuka juga sih ya, bahwa orang-orang tuh macam-macam ya kan. Kita nggak bisa misalnya menganggap oh orang tuh baik semua atau jahat semua, atau misalnya oh orang tuh sesuai semua sama yang kita mau, kan enggak. Belajar dari situ sih, karena sifat-sifat orang jadi kan macam-macam gitu, Mm-mm. lebih ke itu. Oh Mbak, iya soal dan ini Mbak ya, Mbak ada kesulitan dalam adaptasinya ya Mbak ya. Maksudnya Mbak ngalamin kemudahan-kemudahan ya, padahal kan seperti yang Mbak sampaikan itu memang beda tradisi ya, tradisi budaya kayak gitu kan beda Mbak ya, Kalimantan, Lampung, Bandung, dan kota-kota yang lain. Itu Mbak ada ngalamin kesulitan adaptasi pada masanya, apalagi anak kecil ya, Iya, anak kecil dan kan tidak punya cukup kapasitas iya sih, sebenarnya Mbak cuman ya. Mbak enaknya waktu kecil tuh justru kita tuh kan cuma taunya main. Kalau udah cocok main ya Hmm. udah kan, kalau anak kecil kan gitu. Malah sebenarnya kalau aku ngelihat dan merasakan itu waktu kecil di sekolah ya, kalau udah cocok main bareng ya udah gitu loh. Beda sama kalau kita udah besar nih kan, banyak banyak perasaan yang muncul gitu, yang Iya, pertimbangan apa gitu. Kalau anak kecil kan cuma main, cocok, udah gitu kan. Temenan gitu loh. benar-benar. Sebegitunya, paling Iya benar. kendalanya bahasa. Kalau kayak misalnya kayak di Bandung kan orangnya bahasanya Sunda gitu. Jadi kan harus Iya. belajar gitu. Kecuali kita ada Mm-mm. orang, temen yang terbiasa ngomong Indonesia, masih enak gitu. Iya. Kitanya ini nggak yang bisa banget kayak misalnya Sunda gitu. Aku tuh kalau orang ngomong Sunda aku ngerti Mbak, tapi aku ngomongnya tuh nggak bisa gitu, nggak yang selancar itu, karena Iya. di sana gitu kan. Cuman secara ngomong aku nggak terlalu bisa kayak gitulah, kayak bahasa Kalimantan ini kalau orang ngomong aku sedikit-sedikit tahu gitu, cuman nggak bisa ngomongnya. Iya. Paling ya itu nambah-nambah pengetahuan bahasa ya. Iya, iya. Kayak saya ngebayangin kayaknya perjalanan hidupnya Mbak seru banget ini ya dari kecil ya, karena memang beneran iya, saya auto ngebayangin tuh pindah dari satu tempat ke tempat lain kayak gitu. SD aja sampai 4 kali pindah tempat, gimana SMP-nya, Nah, SMP SMA-nya kayak gitu. SMA sama. Kalau Mbak Rasret tahun apa Hmm. ke Malangnya dari Madura? Emang pindah atau kan ada Oh, suami?
Waktu itu pindahnya karena memang pengen pindah. Jadi Malang itu emang kota impian gitu, Mbak ya. Emang kota impian. Emang kota impian. Terus ya udah waktu itu lulus. Sebenarnya waktu itu pas lulus kuliah itu sempat sempat ngajar sempat di bukan ngajar sih sebenarnya. Jadi di TU-nya gitu loh, Mbak. Di TU-nya di sekolah di waktu itu ada sekolah baru gitu dibuka terus orang-orang yang dikenal yang diminta untuk bantu-bantu kayak gitu. Terus saya ngerasa tidak cocok waktu itu udah sampai 1 tahun saya ngerasa tidak cocok karena memang cinta dengan dunia jualan ya. Maksudnya mulai dari kuliah itu emang sudah suka gitu sama dunia jualan mulai semester awal. Udah biasa tuh Mbak kayak di kampus-kampus itu kayak pergi ke kosan teman-teman untuk nawarin barang kayak kayak gitu tuh. Padahal waktu itu kan pada zamannya itu masalah uang tuh sangat tersupport gitu, sangat tersupport dari keluarga. Masih Kayak gitu lah ya. Iya, Mbak. Jadi memang kayak jualan itu kayak bukan buat dapat uang gitu pada zamannya ya, Mbak. Kalau sekarang Mbak harus dapat uang ya. Aduh. Iya ya. Ya gitu, Mbak. Jadi karena kayaknya saya kok kayak tidak bisa ya, kayak di dunia pendidikan tuh tidak bisa. Nah, terus saya nyoba lah di Malang itu ini apa namanya pernah juga nyoba ada kerjaan juga, Mbak ya, kantoran juga. Terus saya ngerasa kok tidak nyaman ya kayak gitu. Ya udah, akhirnya saya kayak ngerasa kayaknya memang dunia saya itu dunia jualan deh kayak gitu. Ya itu sih Mbak. Akhirnya ya dulu ya ada sinkron sih Mbak sama jurusnya pengolahan pengolahan pangan TIP Mbak, teknologi industri pertanian. Itu pengolahan pangan. Jadi saya itu cukup banyak konflik ya Mbak ya dari kecil itu. Maksudnya sampai masalah kuliah itu juga termasuk konflik dulu kayak gitu. Jadi dulu itu pengen kuliah di Malang gitu-gitu ya Mbak. Tapi kan tidak dapat izin gitu karena riwayatnya itu kayak sering sakit kayak gitu Mbak. Jadi tidak boleh jauh-jauh gitu kan. Terus akhirnya jurusan juga dipilihkan gitu. Jadi kayak yang dulu menjalani kuliah itu juga ya setengah-setengah lah ya. Aduh, tapi itu selesai nggak cerita tuh? Selesai. Saya itu selesai 3,5. Aduh. Ya. Saya itu iya Mbak. Itu tuh saya kayak itu Mbak nggak usah ini ya, nggak usah kagum gitu ya. Saya selesai 3,5 karena nilainya saya itu C D kayak gitu. Itu ya saya itu juga nggak tahu itu gimana ceritanya kayaknya ini sih Mbak. Jadi dulu itu ini saya itu ngambil skripsi di semester 7 Mbak. Nah, itu tuh masih dalam kondisi yang praktikum itu masih 3. Terus deh gitu juga apa ya kayak PKL belum selesai. Aduh Mbak, itu kuliahnya saya berantakan. Iya benar. Terus ini apa namanya? Saya itu cuma mikirnya itu karena ini aja sih. Kalau saya di semester 8 baru mulai skripsi, nanti kan kalau misalnya ngaret itu ke semester 9. Jadi saya ya udah deh saya ngambil di semester 7 aja. Jadi kalau ngaret ke semester 8 gitu kan dulu mikirnya. Ya itu jadi dengan segala praktikum, kuliah-kuliah yang masih banyak kayak gitu tetap ambil kayak gitu. Nah, ya itu kayaknya saya dibantuin deh Mbak itu kayaknya maksudnya kayaknya tuh kalau ada campur tangannya Allah tuh kayaknya kok kayak tidak mungkin. Terus abis itu sempat kerja Bener ya? sempat kerja nggak abis dari lulus itu atau langsung Iya itu saya jualan? iya kerja dulu tuh yang saya cerita ke Mbak tadi apa namanya diminta bantu-bantu di sekolah di bagian TU-nya. Tapi waktu itu tidak sampai 1 tahun tapi tidak sampai 1 tahun pindah ke Malang. Terus pas di Malang juga sempat kerja juga kan. Terus sama ya sempat kerja juga tapi ngerasa tidak cocok juga. Terus ya udah sih kayak gitu akhirnya ngejalanin apa mempelajarin waktu itu lagi hype ini Mbak ya mulai hype online. Jadi mulai mempelajari online-nya kayak gitu dulu itu. Itu tahun 2015 Mbak. 2015 tuh.
2015 itu Dan ya online ya Mbak. Aku tuh iya Mbak, aku baru tahu iya. online itu di 2019 awal lah ya kurang lebih ya. Pada saat ini Hmm. join itu Oriflame. Oh, iya benar. Oh iya benar. Orang kantoran sih. Maksudnya baru itu aku tuh oh ada ya gitu kan online gitu kan. Aku kan taunya selama ini jualan tuh ya yang jualan fisik gitu kan, Mbak. Maksudnya jualan fisik dan masih kita Mm-mm. bikin sendiri. Karena kan aku tuh ngelihat temen-temen juga kan yang jualan tuh ya pasti jualan makanan gitu kan atau baju Mm-mm. itulah yang ada fisiknya yang benar-benar kita pakai sehari-hari gitu kan. Nah, terus Iya. Mm. mereka juga jualannya kan ya kayak nawarin di grup gitu kan atau Iya, iya, iya. buka PO yang langsung bikin fresh gitu-gitu kan. Nah, ya, yang penjualan melalui marketing digital itu ternyata udah lama ya. Maksudnya tuh aku telat banget tahunya ya. Iya ya, nggak, nggak apa-apa itu. Maklum, maklum orang kantoran. Iya loh, nggak sempet lomba. Ya Allah, kalau di kantor itu ya, kan jam segini nih masih Bener. mikirin kerjaan gitu ya sampai bener-bener nggak ada waktu lagi kalau misalnya memang kita tuh harus prepare istilahnya gini ya kalau menurut aku kita tuh nggak apa-apa deh sakit-sakit dulu gitu jalanin dua tapi habis itu kan senang gitu karena kita bisa memilih hidup yang kita mau ya nggak terus Iya, kayak Mbak Nini iya, kan iya. ngerasa nih emang sukanya jualan gitu kan ketika kerja sama orang pasti kan ngerasa nggak enak gitu kan nah tapi terus kita bisa milih aku mau jalanin yang ini aja deh gitu kan rasanya beda gitu kan Mbak tapi pasti sebelumnya juga Mbak pasti juga udah ngalamin sesuatu yang berat dulu kan untuk mendapatkan hidup yang kayak sekarang. Jangan, itu mah jangan ditanya. Nggak pegang uang itu sering. Kan kita tuh pasti ada masanya gitu Mbak yang kayak gitu dan itu emang resiko yang kita harus ambil benar nggak? Kalau kita nggak berani ambil resiko, kita ya di situ-situ aja. Benar-benar. Iya benar, Mbak. Saya sepakat sih. Jadi kan memang setiap pilihan itu Pak, mesti aja ya Mbak ya, ada resikonya. Saya tuh selalu bilang gini sih Mbak, setiap hal itu selalu ada resikonya, tapi pilihlah resiko yang kemungkinan bisa kamu hadapi kayak gitu Iya tuh. benar. Yang resikonya mungkin untuk kamu hadapi kayak gitu tuh. Ya, jangan juga kan Kayak kita gitu tuh sih. kalau dulu dosenku bilang ya, janganlah kamu kalau kamu tahu kamu nggak bisa berenang, tapi kamu tetap harus nyemplung itu ya. Maksudnya tetap pakailah ban dulu gitu loh, karena kan kamu tahu kamu nggak bisa berenang, tapi kamu harus nyemplung itu. Pakailah dulu prepare yang bisa nyelamatin gitu kan, gitu. Jadi benar, maksudnya resiko tetap ada, resiko tenggelam itu tetap ada gitu kan. Cuman kita udah prepare apa yang ada yang bisa kita pakai. Ya benar sih. Hidup kan penuh resiko, Mbak. Kita milih milih Benar, sesuatu yang menurut kita enak aja itu ada resikonya. benar, benar sepakat sih Mbak. Benar, jadi tidak ada itu Mbak ya, kalau kalau apa namanya ngebayangin hidup yang kayaknya 100% nyaman, 100% tidak ada apa-apa, 100% senang itu kayaknya tidak ada memang ya Mbak ya. Kalau udah lihat reels aku yang barusan ya, itu kan kelihatannya orang tuh suka, maksudnya itu antara pengalaman pribadi sama enggak ya. Karena kan sejak aku suka sharing-sharing konten resign, Mbak, itu kan ada beberapa orang tuh yang aku tuh nggak kenal sebelumnya, tapi jadi temen sekarang. Karena kayak curcol gitu ya, curcol karena sama-sama gitu. Jadi ya gitu kan, ada beberapa tuh yang ngomong, Mbak kok enak banget sih, bla 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 gitu. Udah baru resignnya gitu kan, tapi udah kayak udah bangkit lagi gitu. Sedangkan dia udah lama tapi belum bisa bangkit, masih galau gitu kan. Terus ada juga yang kamu kok enak sih bla 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 gitu. Padahal sebenarnya kan ya enak tuh enak, tapi kan pasti ada nggak enaknya gitu loh, ya kan? Nggak mungkin hidup kan enak semua itu. Ya aku sih nggak memungkiri ya bahwa cita-cita aku resign gitu kan. Dan setelah tercapai kan ya aku seneng dong. Tapi ya pasti ada lah yang nggak enaknya kan. Nah itu yang kadang tuh orang lupa apa namanya lupa menyiapkan diri bener nggak mungkin kayak Iya. enak nih aku kalau udah resign misalnya udah nggak kerja lagi udah bla 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 ternyata simpelnya nih kan kadang ada yang ternyata bosen ya gitu kan ternyata aku ngapain ya gitu kan di rumah kadang gitu nah kemarin tuh ada salah satu yang
temen online aku, temen online Ibu Risan ya, Mama Risan ya. Itu ternyata kata aku coba ini deh cari-cari kegiatan yang disuka, misalnya kan suka olahraga, coba jalan, apa lari gitu kan, sampai nemu komunitas yang sama-sama suka kegiatan itu gitu kan Mbak. Karena kita tuh kan kalau udah berhenti kerja kan kehilangan komunitas, kehilangan temen gitu istilahnya ya. Bukan dalam arti Oh, iya, ya, benar, bukan dalam benar, artian benar. karena teman waktu kerja itu kan ada dua Mbak menurut aku ya. Yang satu kan deket sama kita karena ada maunya aja terkait kerjaan, apalagi kalau Oh, kita menjabat ya, iya, ya kan. Nah, iya, iya, iya. memang teman Heeh. bener-bener nyambung sama kita gitu, yang hangout bareng, nah kayak gitu kan. Kalau teman yang kedua ini biasanya masih Mbak, masih berkomunikasi, masih suka chat-chat di grup, cuman kendalanya karena jadwal kita udah nggak sama gitu kan. Jadi kayak obrolan kita yang dulunya ngobrolin kantor apa gitu kan, oh istirahat mau kemana Iya, nih? iya, Oh iya. enggak, ini Mm-mm. lama gitu kita keluar kemana, nah itu yang teman-teman yang apa sih bareng-bareng itu kan sekarang jadwalnya udah beda gitu kan. Nah paling kendalanya itu jadi kurang komunikasinya karena perubahan perubahan kebiasaan itu. Tapi secara apa personalnya masih komunikasi dengan aktif gitu kan. Nah kayak gini kan jadi kadang ngerasa ini loh Mbak, ada orang-orang yang ngerasa kok aku ditinggalin sih sama orang teman-teman aku gitu kan. Oh, Padahal sebenarnya oh, mungkin si temen ini yang masih kerja ini bukan yang ninggalin, tapi itu tadi karena kita udah nggak sama jadwalnya, kayak misalnya mereka jam istirahat, iya, tadinya kan jam benar. istirahat sama tuh, ya kita makan bareng di kantin kan sama, Iya, sedangkan benar. kita di rumah kan jam istirahat kantin, jam istirahat kantor itu kita lagi sibuk ngasih makan anak gitu kan, mana bisa kita chat gitu Iya, kan, benar. sedangkan pas kita lagi slow mereka lagi sibuk dengan kerjaannya. Nah, jadi kadang kayak Iya, gitu-gitu, bagi beberapa yang aku ngobrol ya, sama ibu teman-teman yang baru resign, mereka tuh rasanya kayak gitu ternyata Mbak. Kok aku ditinggalin sih sama teman-teman aku yang masih kerja ya gitu kan. Ya padahal ternyata bukan mm-mm. itu juga gitu. Perbedaan itu yang kadang masa transisi suka baper. Jadinya begitulah. Jadi kayak kesalahpaham gitu. Jadi kadang ya Mm. karena aku juga ngelihat teman-teman aku yang partner in crime lah istilahnya gitu ya. Itu Iya, sampai sekarang kok masih kok kita tuh saling bersapa, saling chatting di grup gitu kan. mm-mm. Masih banget gitu ya. Kecuali yang teman-teman yang dekatnya karena kerjaan ya. Beda kan deket karena kerjaan sama deket karena personal. Iya, heeh. Iya. Mbak, berarti ini Mbak ya, saya baru baru paham juga nih Mbak, ketika Mbak barusan nyampaikan, berarti memang relasi itu memang sebuah kendala banget Mbak ya, buat teman-teman yang resign Mbak ya. Ini saya baru paham. Saya pikir Mbak ya, saya pikir kendala teman-teman yang memutuskan untuk resign itu finansial kayak gitu Kalau Mbak. itu Ternyata bukan. pasti, kalau finansial pasti. Karena dari gajian jadi enggak gitu kan. Iya, Tapi benar, benar. itu ya realistis Mbak. Contoh simpelnya gini, Lebaran pertama setelah resign, aku tuh resign kan setelah Lebaran ya waktu itu. Jadi pada saat Lebarannya itu sebelum aku resign itu kan masih tuh Selamat Idul Fitri, bla bla bla, dari relasi-relasi dan rekanan aku di kantor gitu lah ya. Itu banyak banget kan Mbak biasanya. Ketika Lebaran Iya. pertama tahun depannya yang aku resign, itu udah nggak ada. Hmm. Paling cuman satu dua orang yang mungkin dia tuh udah lama nggak kontak sama aku, jadi dikiranya aku masih kerja gitu, ya kan. Ya Iya. paling ya teman-teman yang itu yang kata aku partner in crime tadi yang masih masih apa sih ya masih menyapa gitu-gitu. Iya. Jadi Iya, 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 iya. kayak hilang semua yang hilang semua gitu, yang apa namanya, makanya terasa banget Mbak ketika ini aku nggak ada posisi ya di kantor waktu itu, maksudnya bukan nggak ada posisi, maksudnya aku tidak menjabat yang terlalu Iya. tinggi kan sehingga banyak banyak apa berhubungan sama orang penting gitu istilahnya gitu ya, itu aja aku udah kerasa loh Mbak,
kehilangannya. Apa kabar temen-temen yang resign yang sebelumnya tuh kayak udah manajer atau apa gitu kan, pasti terasa banget deh. Power yang Iya. tadinya ada, oh aku nih atasan loh gitu kan. Tiba-tiba dia resign, nggak ada lagi yang peduliin dia istilahnya gitu. Itu terasa banget Mbak. Eh, jadi jadi gimana tuh Mbak? Mbak mengisi bagian kosong itu? Itu kan kerasa kosong Mbak ya? Karena tiba-tiba ada relasi yang Aku, banyak itu Mbak ya? aku nitip bayiku dulu ya. Oh ya, oke oke. Oke. Siap. Oke. Nanti buat teman-teman yang tanya-tanya nih ya tentang reasonnya Mbak Ella, bisa nanti tanya-tanya di kolom chat ya. Jadi Mbak Ella ini dulu kerja di bank, terus kemudian memutuskan untuk resign karena udah ada ini ya, karena udah ada si kecil, jadi memutuskan untuk resign seperti itu. Dan Mbak Lia ini akhirnya banyak sharing ya di Instagramnya tentang ini, tentang pengalaman resignnya. Nah, ya balik lagi. Oke, lanjut. Gimana si bayi? Oh ini ya. Si bayi aman. Aman. Si bayi aman tak? Biasa. Oh ya wes. Mau digendong soalnya. Jadi Oke, lanjut. Jadi gimana tuh Mbak, apa namanya, mengisi bagian kosong itu kan kerasa banget kan? Mungkin apa sih rasanya kosong ya? Atau perasaan apa tuh? Kayak kosong, kehilangan kayak gitu karena dari banyaknya relasi, terus kemudian tiba-tiba nggak ada semua kayak gitu, itu kan cukup sulit ya biasanya ya kayak gitu. Sedangkan kan maksudnya kayak pasangan juga bukan yang bisa selalu stay 24 jam buat kita gitu, dan kita sangat riuh dengan anak-anak kayak gitu. Itu gimana tuh Mbak ngatasinnya waktu itu? Kalau pasangan nemenin itu beda loh. Maksudnya gini loh, ada 4 pasangan temen itu kan beda ya. Kalau kita anggap itu ruangan gitu, ruangan yang pasangan tuh terisi atau gelas lah, misalnya gelas gitu ya. Yang pasangan ini kan beda gelas sama yang temen gitu kan. Jadi kalau pasangan kan masih terisi tuh, maksudnya tuh ditemenin lah apa gitu untuk kebutuhan kita sama dia apa gitu kan. Kalau yang sama temen ini yang mungkin nggak cepet penuh lagi gitu kan. Karena semakin mengerucut nih circle kita jadi kecil gitu kan, semakin kecil. Dalam sebenarnya sih bukannya orang-orang itu hubungannya masih baik gitu Mbak sama kita. Kayak misalnya kita chat atau apa gitu, apa kabar gitu masih welcome sebenarnya. Cuman itu tadi berarti kan menyadari bahwa selama ini hubungan kita tuh cuma hubungan kerja, bukan hubungan pertemanan gitu loh. Jadi ketika kita sign udah nggak kerja lagi, ya udah kayak putus hubungan gitu loh. Karena secara pertemanan kita belum cocok sama dia gitu kan. Ya jadi emang aku pun posisinya waktu resign itu kan aku udah join Oriflame gitu kan ya. Balik lagi tadi ya. Balik lagi kenapa aku sangat bersyukur lah Mbak ya, istilahnya tuh aku sudah memutuskan join Oriflame di tahun 2019 itu. Ternyata pas resign itu kan aku udah banyak temen di situ Mbak ya. Jadi kayak sempet ada karena iya. Apalagi pas yang aku bilang lebaran pertama itu ya, nggak ada sama sekali kan. Biasanya nasabah tuh kan pada selamat Idul Fitri gitu kan ya. Walaupun kita sebenarnya nggak terlalu lebih mengutamakan ketemu atau gimana gitu. Cuman kan ketika teng tong gitu kan masuk di itu tuh tiba-tiba nggak ada blast, cuman 1-2 orang doang gitu kan. Jadi kayak ada secara manusiawi ya, ada kok orang-orang kok pada hilang gitu kan, istilahnya gitu. Ya, cuman balik lagi karena grup ini rame orangnya, ya jadi kayak aku udah lupa aja gitu, udah cepet aja lupa gitu. Sama gitu kan. Ya aku sih ngelihat mungkin teman-teman lain yang kan ada nih kayak temenku yang udah manajer sebelumnya gitu kan nggak bisa dipungkiri ya Mbak, ketika kita menjabat sama enggak tuh kan orang-orang tuh beda gitu ya sama kita. Iya. Tiba-tiba dia
Mm-mm. resign jadi ibu rumah tangga yang anggaplah tidak ada titel apa-apa selain ibu, nama Iya. suami gitu kan, atau Mm. mamahnya, Iya. anak gitu kan, bahkan nama kita pun hilang gitu kan kalau jadi ibu rumah tangga. Jarang orang nyebut nama kita kan, pasti mamahnya, nama Iya. anak gitu kan. Mm-mm. Jadi ya bener-bener kayak kehilangan, kalau nggak kuat mental Mbak, jadi kayak kehilangan jati diri kitanya. Itu apa sih kata orang, Iya. power syndrome ya kali ya namanya ya. Jadi kayak aku Iya, Mbak. nggak berguna Berarti ya, memang itu iya berarti memang penting banget komunitas itu Mbak ya. Kalau menurut Mbak ya. penting banget Mbak, penting banget karena aku bener-bener tertolong sama komunitas Oriflame-ku. Karena di situ kan apa ya? Iya, iya. Walaupun aku tuh belum pernah ketemu sama mereka semua Mbak. Cuman ketemunya tuh satu yang temanku memang di Palembang gitu kan, yang memang yang dulu aku joinnya melalui dia gitu. Cuman sama itu yang aku pernah ketemu ya paling sama Oriflamers Palembang lainnya gitu ya. Yang jadi aku tuh dari satu, gara-gara aku join itu aku kan dapat satu komunitas yang upline-ku gitu ya. Itu tuh sampai Surabaya, teman-temannya tuh sampai Jawa, di mana, di Medan. Aku bahkan dapat sahabat dari Medan yang sebenarnya kami tidak satu komunitas tapi sama-sama Iya. Oriflame gitu loh. Kami tidak satu upline, Mm-mm. sama-sama Oriflame. Jadi kayak sekarang tuh deket. Jadi istilahnya gini, Iya, heeh. kita tuh dapat temen yang ngobrolin sesuatu hal yang sama dan seru gitu loh, kayak kayak apa ya, Iya, heeh. bosen gitu loh, nggak yang merenung. Aku ngobrol katanya kan kadang Iya. suka ngomong teman terbaikku adalah anakku gitu ya, tapi sebenarnya memang, Iya. tapi kan kadang Mbak ngobrol sama anak tuh nggak bisa obrolannya kita mau gitu kan, kita tuh ngikutin Lah, obrolan. iya. Iya. Jadi Iya, heeh. kita tuh juga butuh kan obrolan yang nyambung sama apa Iya. yang suka gitu loh. Nah jadi itu bener-bener menolong banget waktu itu aku ada komunitasku di Oriflame itu sangat nolong. Hmm. Sekarang udah banyak kan ya produk digital, aku udah ada komunitasnya juga. Terus sekarang yang sellerku di crafting juga itu udah jadi temen keluarga baru juga yang bisa saling sharing. Jadi kayak semakin banyak, walaupun aku cuma di rumah tapi masih banyak gitu loh yang bisa menghibur dari situ kan. Kita saling sharing gitu-gitu. Penting. Iya. Jadi berarti Mbak ini jadi ada banyak banget komunitas Mbak ya. Itu Mbak ngerasa terlalu ramai enggak Mbak? Banyak komunitas kayak gitu Mbak. Kalau buat Mbak sendiri Mbak. Enggak sih Mbak. Karena gini, mereka kan ramenya grup itu, ramenya tuh nggak bareng. Jadi kayak misalnya grup Oriflame tuh kalau pagi pasti semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Kita nih ya emak subuh-subuh yang ada di dapur gitu ya. Tiba-tiba di teng tong HP-nya gitu kan. Semangat pagi, semangat pagi. Jadi kayak semangat gitu loh, Mbak. Ya ada loh teman-teman aku ini gitu loh yang kurasa ya. Terus walaupun sebenarnya cuma seru lagi. Iya. Jadi kayak nah terus agak siangan dikit gitu misalnya yang grup crafting gitu kan. Grup crafting gitu. Walaupun sekedar nanya, ini gimana sih cara ngelipet amplop gini kok amplop aku cetakannya nggak rata gitu-gitu ya. Itu kan jadinya, oh mungkin gini Mbak, mungkin gini langsung kita kan ini apa lagi kayak ngobrol lagi di tengah urut pikuk emak-emak gitu. Terus kalau kayak malam gini yang produk digital aku ini ya nanya gimana sih cara bikin konten bla 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 bla, aku bingung bla bla, itu mulai kan iya baiknya gini. Nah jadi kan kayak yang pembahasannya tuh beda semua gitu Mbak. Nah terus yang asiknya Mbak di kantorku dulu emak-emak yang udah resign ini jadi membentuk grup Mbak. Jadi nah itu juga menurut aku penting nih ya, mungkin bisa ditiru sama teman-teman di kantor-kantor lain gitu. Kan emak-emak ini udah resign tuh, jadi kita tuh namanya wanita tanpa beban. Iya berarti itu Mbak dan teman-temannya Mbak di grup itu ya, berarti ada banyak gitu ya teman-temannya Mbak dan teman-temannya Mbak yang resign itu. Udah banyak Mbak. Aku tuh posisi aku resign itu di grup itu udah banyak banget gitu kan. Dulu kita satu kantor, terus kan
satu-satu resign. Mungkin mereka kemarin aku juga nggak tahu gimana mereka awal bikinnya gitu kan. Ya udah akhirnya setiap ada yang resign ke situ gitu loh. Tapi yang dulu ya sekantor pada zaman itu ya, maksudnya kayak yang anak-anak baru udah nggak lagi gitu karena kita kan udah nggak kenal sama yang anak-anak baru. Ini yang bener-bener pada masa itu satu kantor gitu loh. Jadi ya Mm-mm. udah gitu jadi kayak temen juga kan karena obrolan kita tuh kayak nostalgia. Iya ya dulu kita duduk di sini bla 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 ngomongin ini bla 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 gitu kan. Ngomongin bos-bos zaman dulu gitu kan sebenarnya. Yang itu jadi kenangan gitu loh. Itu kan penting juga kan Mbak. Dan sekarang grup itu Nah, rajin ketemuannya tiap bulan kita ngadain kayak majelis gitu Mbak. Jadi kayak majelis, iya, 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 ayo di iya. rumah siapa gitu kan majelis. Jadi lebih positif lah ininya dan itu bebas mau ikut bisa mau nggak ikut bisa tapi ya rata-rata sih pengen ikut karena ya itu cuma dikit kan sebenarnya tapi bermanfaat Iya. banget mental health juga mbak gitu Mm. karena kita sama-sama orang yang dulunya kerja bareng sekarang tanpa beban bareng gitu gitu. Iya, 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 iya. Iya, iya, Mbak. Wah, seru ya, Mbak ya. Em, jadi itu berarti memang ini, Mbak ya, memang grup itu kumpulan dari teman-teman yang memang resign, Mbak ya, di sana itu, Mbak ya. Iya Dan Mbak itu termasuk yang ketika di grup itu termasuk yang maksudnya kan biasanya ada Mbak ya anggota grup yang memang pendengar aja kayak gitu, emang lebih suka dengerin aja, lebih suka nyimak aja gitu. Atau atau termasuk yang aktif atau biasa Mbak? Atau kalau waktunya setiap pengen ngobrol-ngobrol gitu. biasa sih karena kan itu nggak setiap saat aktif juga kan cuma pada saat ada yang mancing gitu mulai itu gitu jadi nggak yang selalu aktif gitu enggak kan karena kan mak-mak juga semua dalamnya kan tapi ketika ada yang nyentil satu aja ngomongin apa gitu nyambung lah yang lain tuh karena itu tadi satu satu kenangan gitu kan satu kenangan satu cerita gitu jadi nyambung Ya aja benar. semua gitu enak sih Iya, iya, iya. gitu mbak Mbak berarti itu cewek-cewek semua ya? mak-mak semua ya kita nggak ada nerima bapak-bapak kalau yang bapak-bapak resign kan pasti kalau bapak-bapak kan resign bekerja pasti kalau Aduh lucu lagi. Iya, iya, iya. Mbak, iya iya Mbak. Mbak, apa sih Mbak biasanya Mbak permasalahan emak-emak itu Mbak, maksudnya yang biasanya Mbak permasalahan yang banyak dibahas gitu Mbak, yang paling lah Mbak, yang paling kayak gitu. Yang biasanya paling marak memang jadi kayak permasalahan semua emak-emak kayak gitu tuh. sebenarnya yang paling sering tuh ini misalnya kan kayak zaman sekarang kan anak-anak tuh suka ada tugas gitu ya apa Hmm. ngupload hasil karyanya di Instagram atau YouTube gitu bikin video-video nah itu kita tuh saling nge-like kita ya mak mak like ini nih tugas anakku gitu kan nah itu yang paling sering ya terus apa ya bahasannya random aja sih mbak seringan gitu ya paling misalnya udah mulai majelis mulai tuh nanti ngingetin lagi kan siapa yang mau sumbangan gitu-gitu nanti waktunya di sini di rumahnya si ini siapa yang mau gantian gitu-gitu random aja random banget lah Hmm. atau misalnya kan kita kan mantan bang ex banker gitu ya jadi kadang tuh Iya. ya iya nih aku lagi apa gitu habis transaksi apa terus nanti ngebahas lah kantor kita bla bla gitu karena ya, random lah pokoknya gitu lah Iya berarti memang tidak ada permasalahan-permasalahan khusus yang memang dibahas sama emak-emak ya Mbak. Misalnya kayak tentang permasalahan sama anak lah kayak kayak gitu tuh tidak nggak ada Mbak ya ada berarti memang ya di sana. itu tuh benar-benar grup nostalgia aja mbak kadang suka ketemuan juga gitu atau Iya misalnya iya. ada yang jualan gitu ya yo mak mak oh yang mau pesen gitu Hmm. nah Iya bebas iya. lah Mbak, kalau kalau saya bilang kayak gini, Mbak setuju nggak sih, Mbak? Jadi ada jadi relasi bareng teman-teman itu memang nggak bisa diisi nggak bisa diisi oleh relasi bareng pasangan kayak gitu. Kayak gitu tuh, Pak setuju nggak sih, Mbak? setuju karena menurut aku itu relasi yang berbeda mbak misalnya gini Hmm. kita sama pasangan curhat bisa aja sebenarnya gitu kan tapi pasti akan lain Hmm. pembahasan kalau misalnya sama temen contoh deh sama temen Hmm. ngomongin drama drama Korea drama Cina gitu kan Oh, itu
tuh bisa ngomongin yang kayak ini tuh sih cakep banget gitu bla bla bla. Aku suka drama ini gitu-gitu kamu nonton gitu kan. Sama suami belum tentu. Sama suami curhatnya yang lain lagi gitu kan, ngomongin anak-anak lah, ngomongin duit lah gitu-gitu kan. Yang itu kan nggak mungkin cerita sama teman gitu, sebaliknya gitu loh. Kalau temen nih kan kayak kita apa ya? Kita bergaul yang di luaran gitulah. Nggak bahas keluarga gitu kan. Walaupun sebenarnya sama suami Iya, iya. mungkin bisa ngebahas-bahas drama atau tontonan gitu. Cuman menurut aku sih beda vibrasinya tuh apa? Rasanya tuh beda gitu loh. Ya kan? Dan ya gitulah. Jadi memang tetap butuh, Mbak. Tetap butuh teman gitu tuh. Teman yang ngobrol untuk hal-hal yang di luar rumah tangga lah gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, Mbak. Iya, ini saya juga baru paham juga nih ketika Mbak sharing tentang kebutuhan relasi teman ya. Jadi memang berarti relasi itu memang relasi bareng teman tuh memang tidak bisa digantikan oleh relasi yang lain kayak gitu ya memang ya. Makanya Termasuk relasi dengan iya, pasangan. makanya aku tuh eh, suka sharing gitu ya di Instagramku gitu kan. Sampai aku tuh ada yang ngomongin Queen of Resign. Sampai banyak sih katanya apa konten resignnya kayak masih berlanjut. Iya karena aku tuh gini loh Mbak. Ada kan orang-orang tuh dan itu beberapa orang yang chat aku gitu kan ngomongin gimana sih Mbak galau gitu kan. Dia disuruh suaminya resign dan itu harus nurut gitu kan. Ada juga yang karena suaminya pindah tugas keluar kota sehingga dia mau nggak mau harus ikut dan itu mau nggak mau harus resign gitu kan. Itu kan jadi ada bingung kan Mbak, di rumah ngapain gitu kan, karena udah biasa sibuk sana sini gitu. Ya itu makanya aku tuh selalu tekankan coba deh, berdaya itu kan nggak harus punya duitnya Mbak ya. Bisa kayak coba deh kamu sukanya apa, aku bilang. Saya kamu suka masak, ikut aja kursus masak. Kalau memungkinkan ikut offline, ya kan? Kalau tidak memungkinkan yang online banyak gitu kursus masak. Di situ pasti ketemu komunitas itu. Biasanya kan orang-orang di kelas itu kan dimasukin di grup kan. Nah mau nggak mau pasti kan dapat teman baru di grup. Yang pasti nanti bahasannya tuh tentang masak. Yang pasti sukaannya sama gitu masak gitu kan. Jadi aku tuh kadang sering misalnya ada orang yang cerita di DM gitu kan gara-gara konten aku. Ya itu aku bilangin gitu, coba deh ada nggak hobi-hobi, saya suka nyanyi, ya udah karaoke dulu sana gitu kan, atau suka apa, ikut kursus, misalnya suka belajar, atau kalau memang suka pengen kuliah lagi kan bisa gitu, atau ambil sertifikasi apa yang dia pengen gitu. Nah, tapi memang di awal mungkin masa transisi ya Mbak, pasti baper banget, Iya, baper benar. banget pasti Iya. kalau masa transisi gitu. Cuman ya itu tadi dengan adanya komunitas kita jadi lebih terbantu. Ya simpelnya deh kalau udah punya anak sekolah, coba deh nongkrong di sekolah gitu loh. Sekali-sekali deh, gak usah setiap hari gitu kan. Nanti kan ketemu emak yang di sekolah kan, dapat lagi temen baru. Nah, yang kayak gitu-gitu. Cuman kadang kalau nongkrong di sekolah kan nggak selalu kita ketemu ya. Nggak kontinu. Iya, Ya nanti anaknya udah nggak iya. sekolah, nggak deket lagi gitu kan. Nah, tapi mendingan kita cari yang komunitas yang sama-sama suka hal yang sama gitu. Kalau Mbak Asra, ada nggak komunitas gitu yang sama gitu? Mungkin bisa sharing juga nih manfaatnya punya komunitas gitu. Iya, saya dari dulu memang selalu ada komunitas sih, Mbak. Maksudnya dulu waktu kuliah itu memang LDK, Lembaga Dakwah Kampus itu ya, Mbak ya. Dulu waktu kuliah dan itu kan ini Mbak ya, apa namanya komunitas LDK itu maksudnya ketika sudah selesai kuliah pun itu masih ada komunitasnya juga gitu Mbak, masih ada juga gitu. Jadi ada komunitas dakwah yang memang di luar kampus kayak gitu. Jadi bisa berkelanjutan kayak gitu. Itu sih Mbak. Terus dan itu berkelanjutan. Terus kalau yang sekarang ini saya lagi ada di komunitas mental health seperti itu. Ini beberapa tahun ini saya lagi konsen belajar tentang itu sih seperti itu. Ya itu sih Mbak. Jadi memang kalau saya flashback karena Mbak nanya nih, saya barusan auto flashback memang memang di perjalanan saya sepertinya memang tidak pernah ada komunitas sih. Memang selalu ada komunitas memang. Meskipun tidak saya rencanakan ya Mbak ya.
memang tidak saya rencanakan sih, tapi memang selalu ada kayak gitu tuh dari perjalanan kuliah sampai sekarang kayak gitu. Hmm. Eh tadi Mbak ya, Mbak dari obrolannya Mbak itu sepertinya ini Mbak ya. Pertama memang ketika ingin resign itu memang sebisa mungkin dipersiapkan untuk berkomunitas kayak gitu. Terus cara memilih komunitasnya itu gimana? Cara memilih komunitasnya itu pilihlah komunitas yang sesuai dengan apa yang kamu suka kayak gitu kayaknya Mbak ya. Kalau dari yang Mbak sampaikan tadi. Jadi bukan asal komunitas, tapi memang komunitas yang sesuai apa yang kamu suka kayak gitu. Kalau tadi Mbak bilang kalau ya kalau suka masak, kumpul dengan komunitas yang memang suka masak. Kalau suka jahit, kumpul dengan komunitas yang suka jahit kayak gitu ya Mbak. Jadi disesuaikan dengan kesukaannya kayak gitu ya Mbak ya. Karena kita ketika masuk pun, misalnya aku pengalaman ya, kan apa sih ikut kursus di sesuatu yang aku suka gitu ya. Tapi itu nggak juga selalu aku bertahan di grup itu Mbak. Kalau misalnya aku kayaknya nggak cocok nih sama atmosfer grupnya gitu ya, udah left gitu loh. Jadi kita juga ada pemilihan di situ ketika sudah masuk. Kita kan juga ada ngerasa ya, ini kayaknya aku kurang cocok nih sama orang-orangnya gitu kan, atau sama pembahasannya kurang cocok nih ya tinggal keluar aja gitu kan, sebenarnya nggak ada masalah gitu kan. Kayak aku pernah ikut apa kelas merajut gitu kan. Nah, itu aku waktu itu agak kurang cocok sama grupnya gitu. Jadi ya udah aku keluar. Setelah kelas selesai ya udah keluar gitu. Ya ada kelas lain juga lah banyak yang nggak bisa disebutkan lah ya. Itu ya karena ya aku ya udah saya kelasnya selesai ya udah deh aku keluar karena kayak kok pembahasannya kayak gini gitu loh kan. Kadang kita tuh cocok-cocokan juga kan, Mbak. Iya, 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 iya. Iya, iya. Berarti Mbak ya, ini Mbak ya, berarti yang ini apa namanya, memang mungkin ini sih Mbak, saya pengen tahu ini. Jadi Mbak berapa lama Mbak beradaptasi? Itu, mungkin itu sih Mbak. Jadi berapa lama waktu yang Mbak butuhkan di masa transisi? Dari Mbak apa namanya, resign sampai kan resign Mbak ya, terus kan ada masa transisi tuh ya, perlu adaptasi dan lain sebagainya, bukan cuma keuangan tapi masalah psikis kayak gitu ya, relasi tadi yang Mbak ya disebutkan gitu. Itu berapa lama tuh? Akhirnya Mbak bisa cukup survive tuh dengan kondisi itu kayak gitu. Kalau secara keseluruhan ya, Mbak, kita Iya. kayak 6 bulanan lah. Hmm. Jadi kan aku tuh resignnya bulan Mei. Nah, itu aku mulai lagi. Nah, itu sebenarnya kan pada saat aku resign tuh, aku tuh kayak, aku kan biasa ngerjain kerjaan kantor sama Oriflame, ya kan? Pada saat resign tuh kan kerjaan kantornya hilang. Aku tuh terus Oriflame gitu sebenarnya. Jadi ternyata kondisi yang sudah di apa dibentuk kayak gitu tuh pun aku masih ngerasa ada perbedaan yang cukup signifikan gitu ya dari kegiatan. Jadi kayak pagi ngapain dulu ya? Sampai mikir gitu loh. Kerjaan rumah nih apa dulu yang mau dikerjain? Nah, itu aku sekitar sebulanan baru dapet ritme di rumah. Tuh, terus kayak keuangan itu juga kadang kita kan udah prediksi kan sebenarnya awalnya oh aku tuh sebulan sekian gitu. Nah aku kan udah siapin itu dana darurat sekitar 6 bulan Mbak ya. Pada waktu itu juga nabungnya dari jualan-jualan Oriflame gitu kan. Itu tuh sempet terpakai karena apa? Kayak contohnya apa ya? Kayak kita tuh belanja kan biasanya belanja bulanan gitu kan karena kan nggak sempat mau belanja harian ataupun mingguan kerja jadi kayak bulanan. Nah pada saat itu aku tuh ternyata belanja bulanan tuh nggak cocok gitu Mbak. Jadi aku sempat masih mengikuti lah gitu ya kebiasaan yang sebelumnya. Ternyata kok desain belanja bulanannya kayaknya nggak cocok gitu loh dengan ritme aku yang baru. Jadi aku sempet berapa lama gitu ya udah belanja bulanan kebanyakan offernya gitu yang ternyata gitu. Padahal waktu itu biasa aja gitu kan karena waktu kerja juga aku tuh kayak misalnya jajan-jajanan yang saya belanja bulanan tapi ngambil biskuit itu kan banyak banget itu ya. Nah, pada saat kerja kan aku tuh nggak tahu itu tuh habisnya Kak sampai berapa lama karena kan aku jarang di rumah ya kan. Iya, iya. Nah itu ternyata apakah itu kebanyakan atau enggak itu juga aku nggak tahu gitu kan karena jarang di rumah. Pada saat udah di rumah tuh baru kelihatan kok banyak banget ya itu sebulan tuh sebenarnya harusnya misalnya kayak
5 item aja cukup gitu, tapi itu udah ngambilnya 8 gitu Oh, kan. Nah, jadi oh, akhirnya iya, selang iya. berapa bulan gitu aku bilang, aku coba deh aku mingguan aja belanjanya, ya Iya. kan. Ya, jadi Mm-mm. sampai sekarang mingguan, aku nggak pernah lagi belanja bulanan. Jadi bener-bener kayak mingguan atau kayak ya kayak lauk pauk sayur mayur itu kan pasti mingguan ya. Dari dulu juga mingguan. Cuman ini kayak yang tepung minyak yang gitu-gitu Mbak. Itu per 2 mingguan gitu. Jadi nggak yang sebulan sekali lagi gitu kayak. Karena aku ngerasa kayaknya kok over banget gitu loh. Padahal ini nih cuman bisa segini. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa karena kepake juga di bulan depan kan. Cuman jadi Ya. bingung kan pengaturan bulanan gitu Mm-mm. loh. Nah, itu juga keuangan itu sih yang agak ini. Jadi kemarin itu kan akhirnya tertolong juga sama sih yang dana-dana aku kumpulkan dari jualan Oriflame itu untuk Mm. menyeimbangkan lah istilahnya gitu. Sebenarnya sebenarnya kan itu tuh nggak kurang kan Mbak. Cuman kita tuh kadang ke apa sih bablas gitu loh. Sebenarnya nggak Iya, heeh. Terlalu over ya. sebenarnya nggak perlu beli ini, tapi kita beli gitu kan. Iya, Kebiasaan iya. tuh kerja. Ya udah Mm-mm. beli-beli aja. Yang Mm-mm. penting di rumah tercukupi gitu kan kalau waktu kerja Iya. kan prinsipnya. Yang penting secara total aku udah bisa bayar, ya udah gitu. Nah, ternyata itu kan nggak bisa Mm-mm. bawa pas kita udah istilahnya satu income gitu kan. Nggak bisa lagi kita yang Mm-mm. bojor itu. Gitu. Dan juga kan ketika kita di rumah ya kita udah bisa ngatur kan. Oh, kurang nih. Oh, lagi butuh nih. Ya udah kita sendiri yang beli gitu kan. Nggak harus yang nyetok-nyetok berlebihan gitu. Karena aku waktu kerja, Mbak, beli tepung tuh sedus, beli minyak Mm-mm. sedus. Ya karena memang nggak bisa habis. Aku belum tentu bisa beli hari itu gitu loh. Iya, Jadi aku selalu iya. kayak apa sabun cuci piring yang kayak gitu-gitu kan sampai sedus. Pokoknya belinya tuh sedus-sedus yang itu. Jadi itu kan pada Mm-mm. saat aku melakukan itu udah resign, ngapain gitu kan? Ngapain beli kayak gitu? Aku beli aja kayak misalnya 2 untuk 2 minggu. Nanti ya 2 minggu aku Iya. beli lagi 2 gitu kan? Kayaknya lebih efektif gitu. Nah, itu juga Iya. banyak banget pokoknya Mbak. Banyak banget Iya. penyesuaian ketika masa transisi itu. Dan aku juga sekitar 6 bulanan lah kurang lebih ya secara total-total semuanya sampai nemuin ritme baru di semua lini kehidupan gitulah. Iya. Iya, iya, iya. Dan ini Mbak ya, Mbak itu juga alhamdulillahnya juga punya kapasitas beradaptasi juga Mbak ya. Mungkin buat Mbak 6 bulan itu cukup, tapi bisa jadi mungkin buat teman-teman 6 bulan kurang gitu ya. Karena kan apa namanya kapasitas adaptasinya kita beda-beda gitu Mbak ya. Mbak kan punya kapasitas adaptasi yang cukup bagus gitu karena pengalaman dari kecil kayak gitu Ya ya. mungkin ya Mbak ya, pokoknya pelan-pelan aja deh ya. Hmm. Terus juga bisa jadi karena ini ya apa ya tadi persiapan tadi sih Mbak, karena ketika udah disiapin Mm-mm. tuh masih gerabah gerubuk gitu, apalagi kalau nggak disiapin misalnya yang resign karena pengen aja kan baper, aduh teman-teman aku udah resign semua gitu kan, jangan sampai pokoknya jangan sampai melepaskan sesuatu ya hal yang besar karena baper gitu atau Hmm. Oh, yang maksudnya suka maksudnya jangan sampai resign hanya karena alasan baper gitu ya. Jangan sampai resign hanya karena alasan baper gitu ya, Mbak. ya kan baper itu banyak ya ada contohnya ngelihat masalah anak aja itu kan baper bisa dibilang Mbak, makanya jangan sampai kayak gegabah gitu lah, jangan sampai gegabah karena udah ada orang-orang yang cerita sama aku gitu ya, nyesel itu ada banget Mbak yang saya DM aku gitu kan, gimana ya Mbak aku tuh maksudnya jadi kayak hampa gitu gitulah ya, banyak 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 inilah, dan itu tuh kan ada yang kayak orang-orang yang kayak sekarang ini kan lagi marak nih efisiensi di PHK di mana-mana gitu kan, itu pasti Hmm. deh orang yang kena PHK itu kan pasti kaget ya kan, dan nggak banyak orang yang menyiapkan momen kayak gini loh, karena rata-rata orang tuh nggak nyangka kan bakal PHK, nggak ada yang mau gitu kan Mbak, tapi ternyata setelah aku lihat-lihat kita tuh tetap harus nyiapin nyiapin Mm-mm. masa masa berhenti kerja itu, apakah masa berhenti Mm-mm. kerja itu karena pensiun, karena Mm-mm. resign, karena PHK, itu sebenarnya udah harus kita
kita siapin. Bahkan kita nyiapin pensiun yang masih lama pun ya udah harus disiapin sebenarnya. Terutama tadi itu mental dan pertemanan itu yang harus disiapin. Karena menurut aku itu yang paling ngaruh banget, ngaruh ke mood, ngaruh ke kehidupan kita, jadi nggak banyak pikiran dan overthinking gitu kan. Itu ngaruh banget Mbak, mentalnya itu sih yang harus, ya coba deh tanya deh sama orang tua atau kerabat gitu ya yang baru pensiun nih, usia pensiun lah. Kita nggak usah ngomongin pensiun, kalau resign kan percepatan pensiun gitu ya. Ini yang pensiun sesuai umur deh. Itu kan cerita teman-teman orang tua gitu kadang kan, atau tetangga-tetangga atau misalnya gimana gitu, mereka tuh kan banyak juga nih yang bingung kan habis pensiun mau ngapain gitu kan, mau mulai bisnis baru memulainya pas udah nggak kerja, bingung lah mau belajarnya kayak mana. Sedangkan kalau kita udah mulai, misalnya kita mau bisnis, jangan mulainya pas udah resign, pas udah pensiun, itu udah telat. Mulainya pas masih kerja. Karena apa? Ketika gagal, kita masih punya kerjaan yang untuk memenuhi kebutuhan gitu kan. Tapi ketika berhasil ya udah tinggal jalan gitu kan. Jadi jangan mulainya pas udah berhenti kerja. Dan orang-orang tuh mayoritas ya, nggak semuanya ya, itu pada menganggapnya udah nanti aja lah, aku habis pensiun, mau habis resign aku mau usaha. Tapi usaha apa? Nggak tahu, nanti lihat nanti gitu ya, baru mau nyoba gitu kan. Padahal kita kan ada proses belajar di situ kan. Nah, makanya tuh itu juga termasuk yang harus disiapin gitu loh. Kita mau ngapain? Aku mau berkebun gitu kan. Balik lagi tadi ya, nggak harus ada penghasilan kan. Kalau misalnya yang tidak berpenghasilan ya, misalnya kayak aku mau punya kebun di belakang rumah misalnya, nanti kalau udah nggak kerja aku mau berkebun gitu kan, ya itu kan harus disiapin tanahnya gitu kan. Iya kayak gitulah Mbak intinya. Iya. Wah, iya. Makasih Mbak, saya itu dapat pelajaran banget nih Mbak dari Mbak malam ini tentang iya beneran, maksudnya tentang pentingnya sebuah relasi gitu ya. Bahkan saya juga memahami bahwa ternyata segitu pentingnya relasi untuk masalah mentalnya kita kayak gitu. Terus kemudian ternyata ketika nanti udah pensiun kayak gitu tuh, ternyata memang masalah relasi ini jadi permasalahan yang cukup krusial kayak gitu, cukup penting kayak gitu, yang bisa mempengaruhi psikis kita kayak gitu. Berarti memang sesuatu yang memang cukup penting kayak gitu ya, tentang relasi di luar keluarga, di luar pasangan seperti itu. Dan untuk dapat relasi yang di luar itu bisa dengan komunitas, dan itu pun komunitas yang harus banget relate sama kita gitu, sama rasa sukanya kita kayak gitu. Tuh saya dapat pelajaran banget sih malam ini, karena itu udah terpikir sih sama saya. Maksudnya mungkin karena dari dulu saya udah terbiasa berelasi, dan memang saya itu udah pernah terpikir kayak suatu hari kalau saya gini akan kehilangan relasi. Dan mungkin karena saya bukan orang kantoran juga Mbak ya kayak gitu, jadi emang udah terpikir. Cuma saya barusan auto flashback karena keluarga saya keluarga PNS banget Mbak, keluarga besar tuh PNS semua, yang maksudnya yang memang keluar dari jalur itu cuma saya sih kayak gitu. Jadi saya kayak auto ngebayangin juga, oh berarti memang ini ya, kayak orang tuanya saya itu juga mungkin ada di perjalanan itu ya, di perjalanan ketika kemudian pensiun kayak gitu. Mereka itu merasa kesepian kayak gitu. Saya auto diingetin sih barusan Mbak cerita kayak gini. Ya, makanya Mbak, kalau saya ada orang yang baru resign gitu ya, coba temenin dulu gitu. Karena mungkin mereka tuh yaitu berada di fase yang kehilangan lah ya, masih kayak gitu. Ya nggak dipungkiri lah, itu kan pasti kayak misalnya pagi-pagi udah ketawa ketiwi sama teman-teman. Sekarang anak-anak suami pergi di rumah sendiri gitu kan, mau ketawa ketiwi sama siapa gitu, nggak ada temennya gitu lah ya gitu Mbak. Iya, nah Mbak ini Pak, iya
Mbak, mungkin nih sih Mbak, saya pertanyaan terakhir sih Mbak. Kita itu kalau ngobrol memang nggak selesai-selesai nih. Udah 1 jam lebih kita. Mbak, mungkin pertanyaan terakhir. Mbak, ini, dia ada rencana untuk ngebuat apa komunitas online-nya di grup WhatsApp kayak gitu untuk teman-teman yang resign seperti. Sebenarnya aku tuh pengen banget Mbak, apa sih, bukan ngumpulin ya, sebenarnya pengen jadi temen gitu ya. Karena aku ngerasa waktu dulu aku galau resign tuh aku kan bingung mau cerita sama siapa. Maksudnya aku mau minta insight sama siapa gitu loh. Kadang kan sama temen-temen ya nggak terlalu apa. Kalau sama temen yang masih kerja dan dia tidak berniat resign, yuk, resign, bahasan resign itu kan bahasan yang tidak menarik buat dia gitu kan. Karena dia tidak berniat, karena dia masih pengen kerja gitu loh. Atau mungkin tidak terpikir mau resign. Itu kalau kita ngomongin resign, pasti kan dia nggak mau, bukannya nggak mau dengerin ya, nggak tertarik gitu loh. Tidak menarik bagi dia. Sedangkan aku kan nggak tahu, ini siapa sih yang kira-kira pengen resign, kan aku nggak tahu, karena itu kan jadi rahasia banget gitu di kantor kan Mbak. Kita mau resign tuh rahasia gitulah. Kita tuh nggak usah ngomongin ke orang-orang, karena nanti ngaruh juga ke kerjaan takutnya gitu kan. Nah, jadi aku tuh sebenarnya pengen banget mewadahi itu gitu loh. Bukannya berarti ngajak resign, ini khusus untuk yang galau resign gitu. Kalau yang nggak galau ikut gitu kan. Maksudnya dalam arti gini, belum tentu juga orang galau resign itu kan harus resign, kan belum tentu Mbak. Resign itu belum solusi terbaik loh. Nah, disitulah kita sharing, saling ngasih insight gitu loh. Apakah kamu ya, contohnya aja, aku kan galau 4 tahun nih. Dalam masa 4 tahun, berarti dalam masa 4 tahun itu resign bukan solusi terbaik buat aku kan. Jadi aku pada saat 4 tahun itu aku memilih untuk bertahan gitu kan. Nah gitu loh, jadi kayak pemikiran apa sih yang harus ya udah bertahan aja dulu gitu kan. Tapi selama masih bertahan itu, kalau memang pengen banget ya kamu harus bisa siapin ini gitu loh. Nah itu aku sih sebenarnya pengen banget ngadain wadah kayak gitu ya. Cuman apakah menarik untuk dilakukan gitu, aku belum tahu gitu. Iya, boleh sih Mbak. Saya sangat support sih. Saya tuh Mbak, saya merasa kayak gini sih kalau ngobrol sama teman-teman tuh Mbak. Apa namanya? Tiap kali teman-teman itu punya sebuah keinginan kayak gitu Mbak ya. Ada hal-hal yang pengen dilakuin kayak gitu. Saya tuh selalu kayak ya udah dilakuin kayak gitu. Karena saya ngerasa kayak kalau kita punya keinginan terus kemudian tidak sampai dilakuin kayak gitu Mbak ya. Kayaknya nanti ketika flashback terus kemudian kita ngelihat masih ada hal dulu tuh ada kepengennya belum saya lakuin, saya itu khawatir nanti ada banyak rasa apa ya, ada rasa apa itu ya namanya, coba saya ngelakuin kayak gitu, coba dulu saya ngelakuin kayak gitu tuh, penyesalan kayak gitu. Kan, nah kayak gitu sih. Cuman jangan sampai statementnya aku ngajak-ngajak orang resign gitu, aku tuh benar. Maksudnya gini, aku tuh pengen nemenin orang-orang yang mungkin dia di kantor tuh nggak ada temennya untuk sharing gitu kan. Tapi dia pengen resign gitu. Karena Mbak, ketika pengen resign itu ya bener-bener kayak kepikiran banget loh Mbak. Tapi kita tuh kayak tapi aku nggak bisa. Dan yang paling sering tuh kan aku nggak bisa karena masih angsuran nih. Aku nggak bisa karena masih ada ini apa gitu kan. Nah cuman ya kita dari pengalaman aku dan juga teman-teman yang DM aku itu kan bisa saling, oh dulu aku nyiapinnya begini loh kayak gitu loh. Dan kalau untuk sekedar cari uang kerja itu juga bisa di rumah gitu kan. Sekarang ini untuk banyak banget kita bisa peluangnya menghasilkan uang di rumah gitu kan. Apalagi banyak yang gratis. Jadi maksudnya itu jangan sampai butuh uang menghalangi kita untuk balik ke rumah. Karena kan sebenarnya istri itu baiknya di rumah gitu kan. Dan juga anak-anak mungkin lagi butuh banget sama kita dengan usia-usia balita gitu kan. Sayang banget gitu momennya. Tapi ya ini balik lagi ya, orang-orang yang tidak berniat resign yang nggak perlu ikutan gitu kan. Karena jangan sampai kita tuh membrainwash orang yang sebenarnya nggak mau jadi mau, malah nanti jadi kayak
ketika nggak sesuai ekspektasi dia kan jadi kayak nyalahin kita gitu kan. Tapi ini nih Ya lebih benar. lebih ke memberikan insight aja, tapi yang memutuskan balik lagi Iya. gitu kan. Kita tuh pengen Mm-mm. berbagi pengalaman bahwa oh coba coba dong kayak gini-gini, coba dong di gini-gini gitu kan. Kira-kira setelah Mm-mm. dilakukan masih harus bertahan atau bisa lanjut resign gitu kan. Karena pemikirannya tuh kan banyak banget dan kita bisa saling sharing dari pengalaman orang-orang. Gitu sih, Mbak. Iya, menurut saya, ya menurut saya itu keren banget sih, Mbak. Nanti mungkin bisa dimulai dari teman-teman yang suka curhat dan DM ke Mbak tuh. Jadi mungkin nanti bisa dimulai dari sana tuh grupnya seperti itu dan benar. Jadi mungkin nanti juga bisa nama grupnya juga bisa lebih soft, bukan grup restand ya kayak gitu. Nanti mungkin bisa searching-searching gitu. Loh, iya benar. Iya. Atau sharing emak-emak atau ngobrol apa seperti itu mungkin lebih ke sana sih nanti bisa cari apa nama grup yang emang lebih soft gitu. Jadi memang saya sepakat banget dan saya ngerasa keren banget sih Mbak, idenya Mbak itu kok dan sudut pandang dan pemikirannya Mbak itu saya merasa keren banget gitu. Jadi Mbak itu di satu sisi iya, jadi di satu sisi Mbak itu kan kayak pengen pengen ngasih insight-insight ke orang-orang bahwa resign itu ya sebenarnya tidak semenakutkan itu tuh. Tapi di sisi lain Mbak mau bilang ke mereka kalau ya kalau kamu udah pengen resign tidak apa-apa, tidak perlu juga ikut-ikutan mereka yang pengen resign. Tapi kalau emang pengen panggilannya pengen resign, ya resign itu tidak semenakutkan itu. Ini cuma perlu dipersiapkan aja kok. Jadi kayak Mbak itu memang tidak mencenderungkan orang, tapi memang kayak mengizinkan mereka untuk memilih kayak gitu tuh dan memang pengen jadi teman perjalanannya mereka aja kayak gitu yang lagi bingung dalam perjalanan resign atau enggak kayak gitu. Nah, itu keren banget sih menurut saya gitu kan. Ini memang dari perjalanannya Mbak yang memang sempat galau karena resign seperti itu dan itu saya ini Mbak sangat support sih kalau memang apa namanya grupnya kayak mau dibentuk kayak gitu. Saya pikir memang banyak kok Mbak yang memang butuh ya support seperti itu karena meskipun banyak komunitas kan balik lagi Mbak, meskipun banyak komunitas tidak semua orang juga relate gitu ya dengan komunitas itu cocok dan komunitas itu siapa tahu kemudian mereka relate-nya dengan obrolan-obrolan dengan Mbak komunitas yang akan Mbak bangun kayak gitu sih jadi saya pikir ada konten-konten tentang resign atau tentang kayak gitu kan aku kan suka bacain komennya tuh dan itu tuh banyak kayak yang iya aku tuh pengen tapi aku masih butuh uangnya gitu loh. Terus ada lagi, iya aku pengen banget resign, tapi aku apa gitulah intinya tuh banyak banget. Dan itu aku melihat itu solusinya ada banget. Cuman kan aku nggak mungkin nimbrung di situ semena-mena gitu kan. Belum tentu juga mereka butuh dengan yang aku jelaskan itu gitu. Benar. Itu tadi butuh-butuh aja gitu loh yang mau. Benar. Gitu lah Mbak, kita iya benar kayaknya harus udahan dulu karena bayi aku nangis. Iya benar benar lagi. Oke. Makasih banyak ya waktunya. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.